Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM D0121061. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode analisis dan potensi air permukaan. Pengertian air permukaan. Air merupakan aspek penting di bumi. Manusia menggunakan air sebagai bagian tak terpisah. Adapun pengertian air merupakan salah satu komponen hasil siklus hidrologi. Siklus atau daur hidrologi adalah pergerakan air dalam berbagai bentuk yang tanpa henti, siklus dari permukaan laut dan kembali ke laut melalui atmosfer dan permukaan tanah menurut ASDEQ 2007. Terjadinya limpasan apabila laju presipitasi melebihi laju infrarasi. Secara sederhana, Inas Yehan 1993 menyebutkan bahwa limpasan adalah bagian dari presipitasi dan gabungan air permukaan dan bawah permukaan yang bergerak berdasar gerakan gravitasi dan pada saluran yang ada di permukaan. Aliran bawah permukaan. Aliran bawah permukaan merupakan aliran yang terjadi secara horizontal pada tanah bagian atas akibat kejenuhan tanah karena infiltrasi pada zona tanah atas. Aliran bawah permukaan pada akhirnya akan bergerak menuju saluran. Aliran dasar atau base flow. Base flow merupakan tahap lebih jauh dari infiltrasi. Air yang terinfiltrasi bergerak lebih jauh ke bawah, kemudian mengalami perkolasi atau pergerakan air dalam tanah pada zona jenuh air dan bergabung sebagai air tanah. Air ini dapat bergerak dan muncul kembali pada saluran dan menjadi salah satu input atau masukan bagi air permukaan yang bergerak pada air sungai. Danau dan waduk. Danau merupakan cekungan yang biasanya dari proses alami dan umumnya luas dan berisi air. Waduk merupakan bangunan air yang tidak alami yang digunakan sebagai cadangan air, fungsi ekologis ataupun sebagai sumber untuk pembangkit tenaga listrik. Berdasarkan penjelasan di atas, komponen yang menyusun air permukaan sebagai subjek bahasa dalam chapter ini adalah waduk atau danau. Simpanan pada stream channel yang membentuk sungai. Perhitungan debit air permukaan dalam bahasa ini akan dibagi menjadi tiga, yaitu perhitungan debit air permukaan bergerak atau aliran sungai, perhitungan debit air permukaan diam atau genangan danau atau waduk, dan limpasan atau overland flow. Limpasan merupakan komponen penting menyumbang air ke saluran. Pada dasarnya terdapat dua komponen untuk air permukaan bergerak, yaitu debit limpasan atau overland flow dan debit aliran pada saluran yang akan dibahas dalam bab ini. Debit aliran sungai. Debit aliran adalah laju aliran air yang melewati suatu penampang melintang sungai tiap waktu satuan. Satuan yang digunakan secara umum adalah M⁻³ per detik atau liter per detik. Debit aliran merupakan data yang sangat penting terkait pengelolaan sumber air. Besarnya kuantitas air diperlukan sebagaimana sehingga dapat mengoptimalkan air sungai sebagai sumber air. Banyaknya air yang mengalir pada suatu sungai, besarnya akan berubah-ubah setiap saat tergantung berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengelolaan air permukaan diharapkan dapat memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi banjir pada musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau. Besarnya debit air yang meluap dan menyebabkan banjir merupakan salah satu contoh masalah yang mendesak, sebagaimana contoh yang terjadi pada Sungai Bengawan Solo yang mengalami banjir pada musim penghujan. Pengukuran debit aliran di lapangan dapat dilakukan dalam 4 cara, yaitu mengukur volume atau saluran sungai, mengukur debit melalui luas penampang melintang sungai beserta kecepatan aliran, menggunakan bahan kimia yang dialirkan pada aliran, dan menggunakan bangunan pengukur debit. Tipe atau pengukuran debit ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Cara yang dipilih untuk mengukur debit juga disesuaikan dengan tujuannya.
Adapun besarnya debit adalah besarnya kecepatan aliran dikalikan luas penampang sungai, atau dapat saya jelaskan sebagai berikut, yakni menggunakan rumus Q sama dengan V kali A, di mana Q besarnya debit dan V kecepatan aliran dan A luas penampang aliran air dalam sungai. Dalam perhitungan debit cara kedua ini, bahwa menentukan kecepatan rata-rata harus memperhatikan kedalaman keadaan, tapi maupun dalam sungai dan kemiringan sungainya. Selain itu, juga menyebutkan bahwa jari-jari hidrolik juga perlu diperhatikan dalam penentuan kecepatan aliran. Jari-jari hidrolik merupakan perbandingan luas penampang melintang dengan keliling seluruh basah, atau dapat dipresentasikan sebagai berikut, yakni menggunakan rumus R sama dengan A per WP, di mana R jari-jari hidrolik, A sama dengan luas penampang melintang, dan WP merupakan keliling saluran basah. Baik, itulah tadi sedikit mengenai penjelasan metode analisis dan potensi air permukaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.